Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini kalian diberi kesehatan yang bagus sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar matematika dengan kompetensi dasar 3.7 menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. 4.7 mengidentifikasikan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Dari kompetensi dasar ini kita uraikan menjadi indikator pertemuan kita pada hari ini. Indikator yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang sisi lengkung. Oke. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang sisi lengkung sederhana. Indikator ini akan kita jadikan sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pengamatan gambar dan penjelasan guru, peserta didik dapat mengidentifikasikan bangun ruang gabungan sisi lengkung dengan benar. Yang kedua, menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang sisi lengkung sederhana dengan benar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini, maka kita lihat bahan ajar yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, luas permukaan gabungan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung itu apa saja yang termasuk bangun ruang sisi lengkung? Tabung, kerucut, dan bola. Nah, kita lihat yang pertama. Bangun apa ini anak-anak? Betul, bangun ini merupakan bangun tabung. Nah, untuk mencari luas permukaan bangun ruang tabung adalah luas permukaan sama dengan 2 kali Pi kali R tambah T. Yang kedua, kalau tabung itu tanpa tutup, karena yang sering digunakan nanti bangun ruang tanpa tutup ini untuk mencari luas permukaan gabungan bangun ruang, yaitu Pi kali R tambah 2 kali Pi kali R kali T. Yang berikut bangun kerucut. Luas permukaan bangun kerucut adalah Pi kali R tambah S. Tapi kalau kerucut tanpa tutup, luas bangun kerucut tanpa tutup menjadi Pi kali R kali S. Luas permukaan kerucut tanpa tutup ini juga disebut luas selimut. Bangun berikut adalah bangun apa anak-anak? Bola, betul. Luas permukaan bola 4 kali Pi kali R kali R. Jika bola itu dibagi 2, maka luas permukaannya menjadi 2 kali Pi kali R kali R. Nah, ini bahan ajar atau bahan atau materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari kita lihat konsep berikut. Amati gambar berikut baik-baik. Gambar ini gambar apa anak-anak? Masih ingat? Betul, gambar ini merupakan tabung. Nah, gambar tabung ini apabila kita gabungkan dengan gambar bangun ruang sisi lengkung yang lain, maka akan membentuk bangun ruang gabungan yang baru. Nah, misalnya kita ingin gambar ini mau digabungkan dengan gambar ini.
Ini gambar kerucut. Betul? Oke, gambar kerucut ini digabungkan dengan gambar tabung, maka hasilnya seperti ini. Kita lihat, ini gambar tabung, yang ini gambar kerucut. Tabung ini terdiri dari tinggi tabung, jari-jari tabung itu sama dengan jari-jari dari kerucut. Kemudian tinggi kerucut, garis ini disebut tinggi kerucut. Yang berikut garis pelukis atau S. Garis pelukis itu panjang dari sini sampai ke sini, disebut garis pelukis. Nah, selanjutnya sisi lain dari sisi kerucut yang berimpitan dengan sisi tabung dalam proses perhitungannya itu tidak perlu dihitung, karena yang ditanya adalah hanya permukaan dari gambar ini. Ini konsep dasar bagaimana cara kita mencari luas permukaan gabungan bangun ruang sisi lengkung. Nah, berbeda dengan bangun ruang sisi tegak kemarin. Ya, kalau sisi tegak kemarin banyak sekali bentuk-bentuknya. Tapi kalau kerucut dan tabung atau sisi lengkung ini agak mudah dalam proses penghitungannya. Mari kita lihat contoh berikut. Ayo hitung luas permukaan gabungan bangun ruang berikut. Nah, gambarnya ini kita lihat garis tengahnya 14 cm, tingginya 10 cm, sedangkan garis pelukisnya 9 cm. Bagaimana bangun ruang ini kita hitung luas permukaannya? Perhatikan pembahasan berikut. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita membedah dulu bangun ruang ini terdiri dari bangun apa dan apa. Coba, apa kalian ingat gambar ini terbentuk dari bangun ruang apa saja? Oke, gambar 1 adalah tabung, betul. Gambar 2 kerucut, betul. Dari kedua gambar ini kita dapat menghitung sisi mana yang akan dihitung, rumus apa yang akan dipakai. Nah, kita lihat ukurannya. Gambar 1 garis tengahnya 14 cm. Nanti itu sama dengan gambar 2. Tinggi gambar 1 10 cm. Nah, sekarang gambar 2. Gambar 2 ini garis pelukisnya 9 cm. Nah, kenapa tidak ada tinggi kerucutnya? Karena tinggi kerucut itu tidak perlu kita gunakan atau tidak dipakai dalam proses perhitungannya. Nah, kapan tinggi kerucut dipakai nanti dalam luas permukaan? Jika kita membutuhkan untuk mencari garis pelukis, berarti rumus yang dipakai kita gunakan Pitagoras. Ya. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung luas permukaan gambar ini. Nah, luas permukaan gambar ini kita butuh jari-jarinya. Kalau tadi garis tengahnya 14 cm, maka untuk mendapat jari-jari bangun ini 14 dibagi 2, sehingga dapatnya 7 cm, 7 cm. Ini 7 cm, ini 7 cm. Sekarang dapat kita menghitung bangun ruang ini menjadi luas 1, yaitu luas permukaan tabung tanpa tutup.
Nah, luas permukaan tabung tanpa tutup ini dipakai karena sisi bagian atas tabung itu berhimpitan dengan sisi alas kerucut, sehingga dalam mencari luas permukaannya kita tidak perlu mencari sisi alasnya dan sisi tutup dari tabung ataupun kerucut, sisi alas dari kerucut dan tutup dari tabung. Tinggal kita ingat kembali rumusnya apa, luas permukaan tabung tanpa tutup. Oke, baik, yaitu Pi kali R tambah 2 kali Pi kali R kali T. Perlu diingat, garis tengah atau jari-jari dari tabung maupun kerucut ini adalah kelipatan 7. Maka Pi yang digunakan adalah 22/7. Hingga jadinya kita tinggal masukkan 22/7 kali 7 cm kali 7 cm ditambah 22 kali 22/7 kali 7 cm kali 10 cm. 7 bagi 7 sama dengan 1, 7 bagi 7 sama dengan 1, sehingga kita hitung menjadi 22 kali 1 cm kali 7 cm tambah 2 kali 22 kali 1 sama dengan kali 10 cm sama dengan 22 kali 1 cm kali 7 cm sama dengan 154 cm persegi. 2 kali 22 cm kali 1 cm kali 10 cm sama dengan 440 cm persegi. Nah, tinggal dijumlahkan 154 cm persegi ditambah 440 cm persegi sama dengan 594 cm persegi. Nah, itu luas 1. Oke, itu untuk luas gambar 1. Sekarang luas 2. Luas 2 itu sama dengan luas selimut kerucut. Masih ingat luas selimut kerucut rumusnya? Betul. Luas selimut kerucut itu Pi kali R kali S. Ya, Pi kali R kali S. Nah, tinggal kita masukkan. Pi-nya sama seperti luas 1 tadi, 22/7. R-nya sama seperti R pada luas 1, luas permukaan jari-jari luas permukaan 1, yaitu 7 cm. Nah, sekarang garis pelukisnya atau S. Garis pelukisnya 9 cm. Nih 9 cm. Sehingga menjadi 22/7 kali 7 cm kali 9 cm. 7 bagi 7 bagi 7 1. Oke, sehingga jadinya 22 kali 1 cm kali 9 cm sama dengan 198 cm persegi. Kemudian dari kedua luas ini kita gabungkan menjadi luas permukaan gabungan, yaitu luas permukaan 1 tambah luas permukaan 2. Luas permukaan satunya 594 cm persegi, luas permukaan 2-nya 198 cm persegi, dijumlahkan menjadi 792 cm persegi. Nah, itulah proses atau cara untuk menyelesaikan atau mengerjakan soal bangun ruang sisi lengkung, ya, soal bangun ruang yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung. Selanjutnya kalian dapat mengerjakan tugas lembar kerja berikut, ya. Selesai mengerjakannya, kalian bisa mengirim melalui Classroom. Nah, kita lihat tugasnya apa saja. Ini adalah lembar kerja siswa, lembar kerja yang akan kalian selesaikan.
Nah, ayo diskusikan dalam kelompokmu bagaimana cara menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan berikut. Silakan kalian mengerjakannya, boleh dibantu sama orang tuanya, kakaknya, temennya, ataupun silakan kalian bekerja dalam kelompok sehingga menghasilkan atau cita-cita yang akan kalian inginkan tercapai. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Selesai mengerjakan tugas ini nanti, ya, kalian akan mengirimkannya melalui classroom. Saya ulangi, ini gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5. Ya. Tugas ini dikumpulkan pada hari ini sampai pukul 21 malam. Ya. Dikumpulkan melalui atau dikirim melalui classroom. Selamat mengerjakan, semoga kalian berhasil dan sukses selalu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.